Halo semuanya, kembali lagi di 7 Mic Film. Pada video ini, saya akan menceritakan alur cerita film The Croods 2. Kisah mengenai sebuah keluarga yang hidup pada zaman prasejarah, dan mereka melakukan berbagai petualangan untuk menemukan hari esok. Wes, ora usah suwi-suwi, langsung saja kita ke filmnya. Film ini dibuka dengan masa lalu Guy yang harus kehilangan keluarganya. Semenjak saat itulah dia melakukan perjalanan untuk menemukan hari esok dan mengikuti cahaya seperti yang dikatakan orang tuanya. Bulan demi bulan pun dia lewati, hingga akhirnya ia bertemu dengan Ip, juga keluarganya. Semenjak saat itu, mereka melakukan perjalanan bersama untuk menemukan tempat yang disebut hari esok. Setiap rintangan mereka lalui bersama, dan hal itu juga dibarengi hubungan Ip dan Guy yang makin dekat dan saling mencintai. Singkat cerita, Greg khawatir dengan hubungan anaknya dengan Guy, karena membuat mereka menjadi pasir. Ia pun ditenangkan oleh istrinya Huga. Huga menjelaskan kalau kasmaran hal wajar dan kelak mereka akan membuat kawanannya sendiri. Namun sayang, Greg masih percaya kalau Ip tidak akan meninggalkan keluarganya. Pada malam hari, Guy mencoba mengajak Ip untuk tinggal bersama berdua tanpa keluarganya. Dan Greg yang diam-diam mendengarkan obrolan sontak jadi sangat kepikiran. Dia pun pergi keluar dan seperti melihat sesuatu. Keesokan paginya, Tang seperti biasa bermain lempar kayu dengan adik dan peliharaannya. Tetapi mereka langsung kembali dengan panik. Huga langsung menyuruh keluarganya waspada dan membentuk formasi pembunuh. Ternyata itu adalah Greg yang menyuruh keluarganya untuk mengikuti dirinya ke sebuah tempat. Setelah sampai di tujuan, mereka begitu takjub dengan sebuah dinding besar. Greg yang berhasil menjebol temboknya makin membuat keluarganya takjub karena begitu banyaknya makanan di sana. Tanpa basa-basi, mereka semua pun seperti menjadi zombie yang kelaparan. Setelah semua kenyang, Greg melihat sebuah pisang yang indah dan menggoda. Jadi pisang ini adalah makanan terenak menurut Greg. Dia pun langsung mencoba mengambilnya, tetapi itu adalah jebakan yang membuat mereka semua sekeluarga tertangkap. Dan tak lama kemudian, ada yang menghampiri mereka. Nah, dua orang ini sadar kalau yang terjebak adalah manusia. Mereka pun langsung melepasnya dan langsung memperkenalkan dirinya dengan keluarga Betterman. Tanpa terduga, Guy dan keluarga Betterman saling mengenal. Keluarga Betterman pun langsung mengajak mereka semua yang membuat Guy begitu kagum. Keluarga Betterman ini adalah keluarga yang sudah modern. Tak lupa, mereka juga mengenalkan putrinya bernama Dawn, yang juga teman masa kecilnya Guy. Mereka langsung terlihat akrab. Ip juga senang karena dia akhirnya mempunyai teman perempuan. Kemudian Greg mencoba mengambil pisang lagi, tapi tidak diizinkan oleh Phil. Dia bilang mereka bisa makan apa saja di sini kecuali pisang, tanpa memberi sebuah alasan. Setelah itu, mereka diberi satu kamar per orang. Hal itu membuat si Greg kecewa, ya kan? Karena tujuan dia yang ingin selalu bersama keluarganya. Terus masing-masing dari mereka menikmati kamarnya, namun berbeda dengan Greg. Dia terlihat kesepian. Dia pun membangunkan Huga sambil mengeluh kalau dia kesepian dan tidak suka dengan sistem kamar terpisah ini. Lalu Huga menenangkan Greg dengan bilang kalau Greg harus membuka peluang, jangan terlalu menutup diri. Di sisi lain, keluarga Betterman ternyata tidak suka dengan keluarga Greg dan kebarbarannya. Mereka pun berniat untuk menyingkirkan keluarganya. Gak cuman itu, mereka berniat merebut Guy dari keluarga Croods dan menjodohkannya dengan Dawn.
Keesokan paginya, mereka langsung menjalankan misinya dengan membuat Guy dan Don menghabiskan waktunya bersama. Atau kasarnya dipaksa PDKT ya kan. Sambil melakukan kegiatannya bersama, Guy kagum dengan alat yang keluarga Betterman punya. Di sisi lain, Ip yang sudah terbangun langsung bertemu dengan ayahnya. Suasana gerak juga kesal karena tempat modern ini merubah semua orang, seperti terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Ip juga kaget melihat perubahan Guy yang berdandan menyerupai keluarga Betterman. Ip yang mulai merasakan perubahan Guy membuat dia merenung di atas rumah. Tak lama, Don menghampiri Ip. Di sini Don begitu kagum dengan luka yang dipunyai oleh Ip. Lalu dia langsung menunjukkan semua lukanya sampai kaki kacangnya, yang padahal keluarganya gak ada yang tahu. Don iri kan, karena keluarganya gak ngizinin dia untuk melakukan hal berbahaya. Sampai-sampai di sekeliling rumah dibuatin tembok dengan bertujuan membuat Don aman. Di sini Ip sadar kalau tempat ini tempat penjaranya Don, sama seperti dia dulu yang tidak diizinkan keluar gua saat malam hari. Kemudian Ip langsung mengajak Don berpetualang keluar tembok. Don begitu senang dan ketagihan. Di sisi lain, Greg diajak ke sebuah tempat rahasia oleh Phil. Di sepanjang jalan ia cerita awal mula tempat ini adalah tempat yang tandus. Namun dengan kepintaran Phil, dia mengambil semua sumber air di gunung dan mengalirkannya ke sini. Lagi-lagi, Greg mencoba mengambil pisang, tapi tetap tidak diizinkan oleh Phil, tanpa diberi alasan pula. Nah, di saat yang sama, Huga yang sedang beres-beres dihampiri Hope. Hope membawa sebuah keranjang yang berisi perbekalan. Dan ceritanya mah ngusir keluarganya Huga secara halus. Huga bete dan tersinggung, dikiranya mereka bego kali. Di sisi lain, Don masih enjoy dengan segala keindahan dunia luar. Sampai akhirnya mereka mengalami kecelakaan dan membuat tangan Don terluka. Di gua khusus Phil yang tidak diketahui istri dan anaknya, Phil memaksakan Greg untuk menceritakan masalahnya. Sampai akhirnya Greg cerita kalau dia tidak nyaman di tempat Phil. Dia juga sangat khawatir sama Ip. Dia takut Ip meninggalkan keluarganya hanya demi Guy. Phil yang mengetahui itu akhirnya memanfaatkan situasi. Ia membujuk Greg untuk meninggalkan Guy agar bisa berpasangan dengan Don. Mereka pun membuat kesepakatan. Sepulang dari sana, Greg langsung menemui istrinya dengan berpakaian menyerupai keluarga Betterman. Terus Huga yang lagi bete dengan kejadian tadi siang langsung adu ke Greg dan cerita semua yang dialaminya. Di situ Greg juga sadar kalau Phil juga memanfaatkan dirinya. Greg langsung murka dong, tetapi istrinya bilang kalau mereka harus fokus dan turunin amarah dulu. Buat bawa Guy pergi juga. Ip dan Don yang telah kembali ke rumah dipergoki oleh Guy. Guy langsung negur itu, apalagi setelah dia tahu kalau tangan Don yang disengat oleh lebah. Guy marah ke Ip kalau Don itu berbeda. Don bukanlah gadis gua. Sontak hal itu membuat Ip sakit hati. Guy yang lagi membawa Don diam-diam ketahuan. Mereka pun mau gak mau gabung kan. Ip juga datang dengan tingkah anehnya yang gadis gua banget. Di situ juga Phil sudah mengadu tahu kesepakatan dia dengan Greg yang mau menyingkirkan Guy. Greg yang kesal karena dimanfaatkan dan dipojokkan juga mengasih tahu rahasia Phil yang juga punya tempat persembunyian. Keadaan pun semakin memanas, ditambah tangan Don juga ketahuan. Akhirnya semua orang saling menyalahkan satu sama lain, hingga berujung dengan perdebatan Ip dan Guy. Ip yang merasa tidak cocok dengan tempat ini mengajak Guy untuk pergi. Tetapi Guy malah bilang kalau tempat ini adalah hari esok yang dia impikan.
Ip pun langsung pergi dengan rasa kecewa. Setelah itu ternyata Greg juga sudah memakan semua pisang di kebun mereka. Sontak Phil pun kaget dan panik. Dia pun langsung pergi ke sebuah tempat, di mana akhirnya Phil cerita kalau pisang itu diberikan ke sebuah makhluk yang akan datang 100 bulan sekali, yang mana bertepatan pada malam ini. Tapi ternyata makhluk itu hanya sebuah monyet. Greg ngakak habis di sini. Ternyata monyetnya ada banyak banget kan. Langsung deh mereka semua diculik oleh para monyet. Keluarga mereka yang sadar Phil dan Greg dan Guy diculik panik bercampur sedih. Kemudian Sandy yang bisa melacak kemana hilangnya Greg membuat mereka pergi untuk mencari Greg dan lainnya. Nah, di sepanjang jalan Guy galau mikirin Ip. Sama dengan halnya Ip juga merasakan hal yang sama. Namanya remaja, sama-sama cinta tapi gengsi. Guy dan lainnya sudah sampai di sebuah jalan yang ada hiu darat. Selang beberapa waktu, kawanan Huga juga sudah sampai. Namun, terjadi perdebatan antara Huga dan Hop yang membuat mereka akhirnya jatuh ke sungai. Greg, Phil, dan Guy yang sudah sampai di markas monyet langsung bertemu dengan ketua adatnya monyet. Namun, di situ hanya Guy yang bisa berbahasa monyet. Guy langsung mengobrol dengan ketua monyet. Diceritakanlah, jadi masa lalu tempat ini adalah tempat yang indah dan subur. Namun, setiap bulan purnama ada monster yang selalu mengambil pisang yang sudah mereka kumpulkan, ibarat persembahan. Hingga akhirnya air yang sudah tidak mengalir membuat wilayah ini kering. Tetapi monster itu selalu datang dan tetap mencari pisangnya. Phil pun keceplosan kalau ialah yang membuat air mereka kering. Hal itu pun membuat monyet marah. Di sini Phil mencoba melawan, namun semua monyet menirukan apa yang dibuat Phil. Di sisi lain, mereka yang sudah kehilangan jejak dibantu sang nenek dengan menerbangkan peliharaannya, yang selama ini kita kira sebagai rambut sang nenek. Hop yang muak atas semua tindakan keluarga Cruz bikin dia ngatain semua keluarga Cruz dan pergi lari. Tapi di jalan ia terpleset dan jatuh di sebuah goa. Dia yang sudah terjebak di sebuah es sadar kalau di situ ada monster serigala laba-laba. Untung aja ada Ip yang gak telat datang, juga disusul oleh lainnya. Monsternya ternyata tidak cuma satu, tetapi dan sadar saat ada anak monster. Ia pun menyuruh mereka semua nurunin senjata dan membiarkan anak monster itu keluar. Bener aja, monster yang tadinya mau menyerang mereka malah gak jadi menyerang. Di sini ia sadar kalau tindakan agresif monster itu cuma ingin melindungi anaknya. Sama halnya dengan manusia, kadang mereka lupa kalau terlalu posesif dengan anaknya karena saking sayang ke anak. Di tempat lain, peliharaan nenek sudah nemuin tempat Greg, Phil, dan Guy ditangkap. Kemudian Huga melihat anaknya. Ip cerita ia memiliki banyak sekali luka, tetapi kenapa sakit hati itu lebih sakit daripada sakit fisik, yang bahkan lukanya aja nggak kelihatan. Ya, luka fisik memang sakit, tetapi efeknya nggak separah sakit hati, yang kadang merubah manusia tidak berakal. Jam tidur sudah tiba, mereka semua melakukan kebiasaan tidur menumpuk lagi. Tetapi Hop yang melihat hal tersebut aneh. Awalnya menolak untuk bergabung, padahal dia sudah kedinginan sampai akhirnya dia dipaksa untuk masuk. Akhirnya Hop meminta maaf atas semua kesalahan yang dibuat ke keluarga Cruz. Dan kerennya juga, keluarga Cruz langsung menerima maafnya. Di tempat para monyet terjadi perdebatan panjang antara Greg dan Phil.
Mereka berdua saling mengasih tahu kesalahan mereka di keluarga masing-masing. Sampai klimaksnya mereka berbarengan bilang kalau mereka ayah yang sangat buruk. Guy yang melihat hal tersebut sadar kalau omongan itu bisa jadi senjata. Dia pun langsung mengingat perkataannya ke Ip. Hope yang baru bangun membuat yang lainnya kaget bahwa betapa lebatnya rambut dia. Lalu peliharaan sang nenek juga sudah kembali dan memberitahu markas monyet. Sang nenek pun langsung memimpin mereka yang dinamakan dengan Saudari Guntur. Di tempat lain, Grokpil dan Guy sudah diberi kostum oleh monyet untuk menjadi persembahan. Mereka pun akhirnya saling meminta maaf satu sama lain. Guy juga menyadari kalau ternyata hari esok yang dia cari adalah teman hidup. Kemudian sang monster pun muncul. Mereka bertiga mau dimakan, tapi tiba-tiba keluarganya datang. Jadilah pertempuran sengit dengan julukan baru mereka. Grokpil dan Guy yang akan dimakan sang monster mampu diselamatkan. Mereka juga mampu membawa lari para pisang. Monster yang mengejar mencoba dialihkan oleh Ip. Tetapi Grok sama Phil malah terjatuh. Di sini Phil menyuruh Grok pergi kan, tapi Grok nggak mau. Guy yang melihat Ip terpojok panik. Lalu saat keluarga yang lainnya berhasil keluar, benar aja nggak ada yang tersisa di keranjang. Malah Grok sama Phil yang muncul. Ternyata Guy mencoba menyelamatkan Ip. Di saat genting, Guy jujur tentang perasaannya. Tempat pijakan mereka yang sudah jatuh hampir saja digapai oleh sang monster. Untung yang lainnya ngebantuin dengan melempar batu. Ip mempunyai ide dengan menjatuhkan pijakannya. Ia berusaha membakar ikatannya. Ip setelah berhasil, mereka langsung mesra-mesraan dong. Gak disangka monsternya masih hidup, tetapi ia pegangan jari kelingkingnya Ip yang dari kacang. Hari berlalu, akhirnya mereka semua kembali ke rumah pohon. Mereka juga merobohkan tembok yang berdiri. Di sini semua hidup berdampingan. Semua hidup bahagia dengan kebersamaan dan film pun selesai.